Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Nur Hairiah SPDI, NIM 24104182618. Saya salah satu guru mapel Al-Quran Hadis di MAYPI Talangubi, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 dengan materi memahami unsur-unsur hadis pada kelas 10 MAYPI Talangubi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, adik-adik kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan kita bertadarus dulu, anak. Marilah kita bertadarus membaca surat Anas dan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melihat dulu bagaimana untuk kerapian maupun kebersihan dari kelas anak-anak semua.
Apakah kira-kira anak-anak semua sudah rapi dari bajunya, dari tempat duduknya, dari kelas kita? Apakah sudah bersih semua belum dari sampah? Nana? Alhamdulillah kalau sudah. Kita absensi dulu nak ya, presensi dulu Ibu. Yang pertama Agil, Atika, Niken, Desna. Oh, sakit ya, udah masuk hari ini. Kemana? Ada keterangan? Sakit ya tadi ya? Mari kita doakan mudah-mudahan untuk kawan kita, kawan kalian yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya, sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi, bisa belajar di kelas kita ini ya, di Mapel Al-Quran Hadis. Itu. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk biar anak-anak lebih semangat lagi, ya, coba di sini Ibu ingin kita ice breaking dulu, ya, biar lebih semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Ya, jadi harus kita selingi dulu dengan ice breaking. Masih ingat ice breaking kita tentang tepuk semangat? Oke, baik ya. Kita tepuk semangat dulu. Coba ya, siapa yang tidak semangat nanti harus semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai yang kita inginkan ya. Kita lihat, anak-anak boleh lihat di sini untuk tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Coba untuk tujuan pembelajaran yang pertama, boleh dibaca Zahra. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian sanad dan matan hadis. Ya, nanti Ibu harapkan anak-anak bisa untuk menjelaskan apa sih pengertian dari matan maupun sanad maupun dari matan hadis tersebut. Ya, terus yang kedua, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Ya, berarti nanti anak harus bisa bagaimana sih penerapan dari unsur hadis, sanad dan matan di dalam sebuah hadis. Itu ya, Nak ya. Yang ketiga, membedakan sanad, matan dan rawi dalam hadis. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu untuk video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang memahami unsur-unsur hadis. Baik ya, anak-anak, tadi sudah kita saksikan sama-sama untuk materi memahami unsur-unsur hadis. Ya, kalau yang pertama tadi apa, Anak? Untuk unsur hadis yang pertama? Sanad. Terus yang kedua? Matan. Yang ketiga, Pepi?
Rawi, ya. Coba siapa yang bisa mendefinisikan arti dari sanad secara bahasa? Ya boleh nih Ken. Berarti sandaran dan jalan. Sanad secara bahasa berarti sandaran atau jalan, ya. Jadi kalau menurut istilah, ya, dia itu berarti penghubung, ya, yang menghubungkan sesuatu yang menghubungkan ke matan hadis. Itu. Jadi kalau ibu boleh nanya nih, matan itu apa sebenarnya? Coba ada yang tahu? Boleh Ais, silakan. Matan hadis, ya. Punggung jalan, ya. Itu kalau secara bahasa. Kalau menurut istilah itu berarti isi atau redaksi dari hadis tersebut. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Baik, kalau anak-anak sudah paham semua tentang materi unsur-unsur hadis, nanti kita diskusikan sama-sama untuk lebih jauh lagi, untuk lebih memahami lagi bagaimana sih kita bisa menganalisis sebuah hadis, ya. Minggu kemarin sudah ibu bagi kelompok, ya. Kelompok paling ujung kelompok 1, kelompok Niken, kelompok 2 kelompok Zahra, dan kelompok 3 kelompoknya Merli. Nanti masing-masing kelompok kalian membahas tentang unsur-unsur hadis. Kelompok 1 silahkan nanti dibahas tentang sanad, ya, tentang unsur hadis yang pertama. Kelompok 2 tadi silahkan nanti membahas tentang matan. Kelompok 3 tentang rawi, ya, atau orang yang meriwayatkan suatu hadis. Diskusi kita kali ini kita akan menggunakan pendekatan problem based learning, ya. Bagaimana di situ kalian nanti akan bisa menganalisis, memahami unsur-unsur hadis yang akan kalian pelajari, ya nak ya. Nanti ini ada LKPD, silahkan kalian diskusikan. Kelompok 1 silahkan nanti membahas, silahkan kalian diskusikan dulu bagaimana itu unsur-unsur sanad dari masing-masing yang sudah ibu bagi. Ibu kasih waktu diskusi kira-kira 10 menit. Enak, jangan nampakin lesu-lesu ya. Nanti kamu kelompok 1 nanti membahas tentang matan ya. Nanti maju semuanya, yang jadi moderator 1 orang ya. Nomor 3 we, nyampe sini we. Ya, baca cuma segitu we. Itu ya. Jam berapa ya? Gimana, sudah selesai semua? Sudah, oke. Kalau sudah selesai semua, saatnya untuk anak-anak mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah diskusikan bersama-sama, ya. Nanti kita mulai dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian diskusikan. Silahkan kelompok 1, kelompoknya Niken dan kawan-kawan, boleh langsung untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Niken Ayu Melati. Saya Nur Aizatul Khotimah. Saya Agil Janatul Fikri. Saya Arsya Ramadan Al-Kidri. Dan saya Muhammad Syahdan Ismail. Kami ingin mempresentasikan tugas Al-Quran Hadis yang membahas bab sanad. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sanad dimulai dari perawi pertama hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad yang sahih harus terhubung secara langsung tanpa ada pemutusan antara perawi.
Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Apa fungsi sanad dalam hadis? Baik ya, anak-anak, tadi sudah jelas, sudah dipaparkan tentang unsur-unsur hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sudah cukup jelas ya anak ya? Tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan apa sih pengertian sanad. Nah, pengertian sanad tadi secara bahasa itu sandaran. Kalau secara istilah itu tadi katanya sesuatu atau penghubung ya, yang menghubungkan ke matan hadis. Terus yang kedua tadi tentang matan. Matan itu redaksi dari suatu hadis atau isi dari hadis tersebut atau hadis yang mau disampaikan. Kalau yang kelompok 3 tadi sudah menjelaskan bagaimana itu rawi. Rawi itu berarti orang yang meriwayatkan. Ya nak ya? Paham ya? Orang yang meriwayatkan suatu hadis, orang yang menyampaikan ya, meneruskan hadis dari sejak zaman Rasulullah, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut sampai dengan kita sekarang ini ya. Jadi itu sudah melalui periwayatan hadis. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ais, boleh. Dengan memahami hadis sangat penting untuk memperdalam pemahaman tentang Islam dan meningkatkan kualitas. Ya, sudah? Dengan memahami unsur-unsur hadis ya, jadi kesimpulannya dengan kita memahami unsur-unsur hadis, kita bisa meningkatkan rasa keimanan maupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan di pembahasan atau di materi tentang sunnah-sunnah nabiku ya. Jadi silakan nanti anak-anak di rumah belajar dulu, buka-buka dulu bukunya bagaimana tentang materi sunnah-sunnah nabiku yang akan kita bahas minggu depan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca dengan bacaan hamdalah. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.